Kemudian ada yang ngechat lagi, Mas, aku nggak betah kerja di Arab Saudi karena 3 orang rekan kerja di rumah majikan. Kan aneh, di satu rumah dikasih satu TKW aja ngeluh, dikasih 3 orang TKW dalam satu rumah juga ngeluh karena nggak kerasan sama rekan kerjanya. Terus minta pulang ke Indonesia. Ini apa ya, manja banget gitu loh. Jujur aku harus ngomong seperti ini biar kalian tuh kayak jadi cambukan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sekarang ini banyak banget melalui video singkat para TKW minta tolong ke perwakilan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan ataupun syarikahnya. Itu keren banget, aku salut. Karena banyak TKW yang nggak takut-takut banget, mereka berani speak up menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka selama bekerja TKW di luar negeri. Tapi jangan disalahgunakan ya, karena ada beberapa TKW yang sebenarnya dapat majikan ya, atau syarikah yang nggak terlalu parah-parah banget, tapi mereka emang di dalam dirinya udah nggak betah, akhirnya buat video singkat dan menceritakan dan ceritanya itu dilebih-lebihkan. Akhirnya nyebut sponsor, agen, syarikahnya ikut terseret-seret dan disalahin. Setelah dibantu, ternyata ketahuan majikannya atau syarikahnya ya nggak terlalu parah-parah banget sih. Karena mereka di dalam dirinya udah nggak betah dan pengen pulang ke Indonesia. Kita udah bantu untuk share, teman-teman bantu untuk share agar video kalian tuh segera dapat penanganan gitu. Tapi jangan disalahgunakan. Jangan jadi TKW itu manja. Kalian emang udah niat pengen jadi TKW ke luar negeri, siapin mental dan fisik. Jangan terus nanti kalau ada apa-apa nyalain sponsornya, agennya, syarikahnya. Itu ada loh. Semuanya mencari keuntungan dan semuanya jadi dirugikan. TKW butuh lowongan pekerjaan, butuh uang fit. Dikasih sponsor, dikasih uang fit, dikasih lowongan pekerjaan. Tapi setelah nyampe sini dan nggak betah, pengen pulang ke Indonesia, yang dirugikan banyak. TKW-nya rugi, majikannya rugi, sponsornya rugi, syarikahnya, calonnya, semuanya rugi. Apalagi kalau pihak TKW dan keluarga yang di Indonesia itu kayak ngotot banget sampai mau melaporkan pihak calo atau yang ada di Indonesia lah. Itu kan jadi banyak yang dirugikan gitu loh. Pernah pengalaman sama saya sendiri itu TKW yang sudah di Arab Saudi, nelpon terus, Mas aku mau ke Jeddah nih, Mas aku minta tolong, aku mau dijemput gitu. Terus udah, dan aku melibatkan tim saya yang ada di lapangan yang punya mobil, otomatis harus buang waktunya, bensinnya, dan yang lainnya. Dan aku juga ngepres timku yang ada di lapangan untuk segera menjemput TKW-nya karena katanya mau pulang ke Indonesia. Oke. Terus setelah timku ke Subco untuk ngambil TKW-nya ini, ternyata di telepon udah nggak ada jawaban. Ternyata nelpon lagi nangis-nangis, Mas aku tolong, aku disekap, aku gini, ditaruh di ruangan, dikunci. Itu kan semua bikin panik. Saya panik, timku juga panik. Akhirnya di-share lokasi, ternyata ketemu di Imarah, tapi karena tidak jelas sinyalnya, maksudnya lokasinya ada di mana, nomor berapa. Akhirnya kita tunggu, aku minta, Pak, tolong tunggu sebentar. Ini TKW-nya nangis-nangis terus, katanya disekap. Jadi nyampe Balat di Subco, katanya disekap sama orang, katanya mau dibantu, ternyata disekap. Ternyata karena TKW-nya lapor ke kita disekap, kita coba telepon polisi. Jadi saya melibatkan timku yang di lapangan, timku melibatkan polisi karena dilaporin di telepon TKW-nya disekap. Akhirnya telepon polisi, polisi datang dan ketemu ternyata apa? TKW-nya itu nggak disekap. Jadi TKW-nya ngarang-ngarang cerita, nangis-nangis. Sebenarnya TKW-nya pengen pulang ke Indonesia, tapi dilarang sama suaminya. Kan rame-rame tuh. Jadi jangan seperti itu. Itu merugikan banyak orang. Ada juga TKW yang seperti ini pengalamannya. Bener Mas, harus kuat mental. Jangan cuma mau ngarepin uang fee-nya aja yang besar. Kayak temenku baru 5 hari terbang, udah mau minta pulang. Padahal majikannya baik, gaji lancar. Malah dia mengada-ngada bikin laporan wartawan Indo yang enggak-enggak. Yang kasihan sponsor yang bawa dia sekarang. Lah, seperti itu kan. Jangan jadikan kesempatan itu loh. Terus ada juga yang ngechat saya, Mas aku baru sekitar sebulan, 2 bulan, aku pengen pulang ke Indonesia karena anakku mau wisuda, anakku mau lulusan, dan aku harus mendampingi anakku. Ya aneh banget gitu loh, menjadikan alasan itu untuk bisa pulang ke Indonesia dan
nggak masuk akal, kecuali kalian dapat penyiksaan dari majikan. Itu baru berat banget dan insya Allah bisa diurus. Nggak gaji sekian bulan, oke lah. Kalau alasannya untuk mendampingi anak lulusan, anak wisuda, kan juga aneh. Kemudian ada lagi, Mas, aku pengen pulang ke Indonesia, aku baru sekian bulan di Arab Saudi karena anakku di rumah sendirian, nggak ada yang ngurus. Loh, kemarin-kemarin kemana aja? Kalau emang tahu anaknya sendirian, ya jangan ditinggal, jangan jadi TKW. Kalau sudah kayak gini kan banyak yang dirugikan. Majikannya rugi, syarikahnya rugi, sponsor atau agen yang di Indonesia juga rugi. Dan kalau, seperti yang aku jelasin tadi, kalau TKW-nya atau keluarganya ngotot banget, ini kan sponsor yang ada di Indonesia jadi terancam, karena diancam dipolisikan lah, apalah. Kan banyak banget yang kayak gitu. Jadi aku ngomong seperti ini tujuannya buat teman-teman yang baru yang niat pengen kerja kemana saja, jangan jadi TKW yang manja. Jadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai cambuk buat kalian semua. Jangan kalau pengen jadi TKW, pengen cepet-cepet terbang, terus nyampe sini pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia. Jangan seperti itu. Jadi yang dirugikan banyak banget. Kalau misalkan kalian masih baru, mungkin majikan ngomongnya yang nggak enak, ngomongnya keras, pelakuannya seperti itu semuanya adalah proses kalian beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi jangan berharap kalian niat jadi TKW, terus dapat lingkungan yang baik, orang baik, semuanya baik. Tidak, kalian tuh niat jadi TKW ya udah maju terus. Kalaupun lingkungan kalian nggak enak dan kalian nggak betah, itu adalah proses yang harus kalian lewati semuanya. Jadi semua TKI, semua orang lah, kalau ada di lingkungan baru, itu akan ya kayak campur aduk dan gak betah dan pengen kembali ke lingkungan yang lama. Karena itu adalah proses yang dilewatin semua orang. Kalau kalian sabar, insya Allah sukses. Kecuali majikan udah main tangan, gaji nggak dikasih sekian bulan, setiap hari kerjanya hampir 24 jam, itu yang harus dicari tahu atau dicari solusinya. Tapi kalau masih sesekali aja, itu masih wajar lah. Tapi kalau sering banget, itu majikannya nggak beres. Seperti itu sih. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang lain, tapi karena durasi videonya singkat, jadinya ya sebagai perwakilan aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.